Salam, haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Haleluya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera. Berkat Tuhan berlimpah. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera. Melalui pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Berkat Tuhan dinyatakan, pengampunan Tuhan dinyatakan. Semuanya diberkati Tuhan. Semua bukan dari Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan hari ini hari yang luar biasa, hari pengorbanan Tuhan, hari kasih Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini, saudara, di hari yang indah ini. Di Matius 26, ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-49, saudara. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tema hari ini, saudara, mencium dia. Arti nama Yudas dalam bahasa Ibrani adalah Allah dipuji. Yudas, salah satu murid Yesus, mengkhianatinya dengan cara yang pertama, bergabung dengan imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Yang kedua, menjual Yesus dengan 30 keping perak. Yang ketiga, memberitahu di mana gurunya berada. Yang keempat, mencium dia. Orang yang dicium itulah Yesus gurunya. Jawaban Yesus atas ciuman Yudas, saudara, dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-50 dikatakan di sini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Sungguh ironis, saudara, cara Yudas menangkap Yesus. Sungguh licik, sungguh lihai. Dikatakan dengan jelas sebelumnya di Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Pengkhianat disebut Tuhan sebagai orang celaka. Yesus menyebutnya sebagai orang celaka. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Wow, luar biasa. Yesus menyebut lebih baik baginya jika ia tidak dilahirkan. Imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penyaliban Yesus, saudara. Mereka mempengaruhi orang banyak. Mereka memprovokator dan menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Mereka mempengaruhi penguasa waktu itu untuk menghukum Yesus. Mereka memakai jabatan untuk menghakimi, untuk menghukum Yesus. Saya catat di sini hal-hal yang indah, saudara. Jadi kalau saya bacakan ini, saudara pasti akan diberkati. Karena ini adalah hasil penelitian,
hasil tulisan saya. Dan saya tahu ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dikatakan di sini, Yudas dikuasai setan melakukannya, saudara. Sebagai murid Tuhan, dia tidak menunjukkan teladan. Harusnya dia setia dan berterima kasih kepada gurunya, kepada Yesus. Dia mendapatkan kepercayaan sebagai murid Tuhan, sebagai bendahara. Tugas yang besar, tidak sembarangan orang mendapatkannya, saudara. Itu artinya Yesus percaya kepadanya. Bagi Yesus, Yudas adalah kepercayaannya yang sepenuhnya dipercaya. Yudas bukan orang sembarangan. Yudas orang yang diangkat Tuhan. Orang yang hebat, orang yang luar biasa. Seharusnya dia bersyukur karena dia mendapatkan kepercayaan, saudara. Sebagaimana layaknya orang kalau dikasih kepercayaan yang lebih besar lagi, pasti akan senang, bukan? Pasti akan bahagia. Beda dengan Yudas. Semakin dipercaya, dia semakin jahat. Bahkan Alkitab katakan dia sering mencuri uang dari kas yang dipegangnya. Dia tidak berubah, saudara. Kalau Yesus percaya, dia akan percayakan semua, saudara. Sekarang tergantung orangnya apakah dia bisa membuktikannya. Kesimpulannya, Yudas tidak bisa. Dia mengecewakan Yesus. Dia sering mencuri uang yang dipegangnya. Luar biasa. Dari sini kita lihat bahwa Yudas tidak berubah sama sekali. Sebagai murid Tuhan, harusnya dia berubah. Tapi ternyata tidak, saudara. Dia masih hidup yang lama. Masih suka mencuri. Murid yang bersama Yesus yang sudah melayani bukan jaminan. Kalau tidak bertobat, tidak akan berubah, saudara. Yesus tahu apa yang dilakukan Yudas. Tapi masih memberikan kesempatan kepadanya dan berharap dia mau bertobat, saudara. Jadi harapan Yesus, Yudas bertobat, Yudas dipulihkan. Yudas menjadi murid yang baik. Yudas menjadi orang yang baik. Yudas menjadi kebanggaan luar biasa. Tahukah cita-cita Tuhan kepada kita, saudara? Menjadi anak yang baik, anak yang bisa dipercaya, anak yang bisa diandalkan, dan anak kebanggaan. Teguran Yesus tidak digubris oleh Yudas, saudara. Dia sudah dibutakan oleh setan, oleh uang. 1 Timotius 6 ayat 10 katakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jangan serakah. Jangan cinta uang melebihi Tuhan, saudara. Orang yang cinta uang melebihi Tuhan menghancurkan dirinya, kehilangan hidupnya, jatuh ke dalam pencobaan. Kematian Yesus membuktikan pengorbanannya yang besar. Tidak ternilai. Tidak ada satupun yang menandinginya, saudara. Akhir hidup Yudas mengenaskan. Dia menyesal sudah menjual gurunya dengan 30 keping uang perak. Dia membuang uang itu dan mati bunuh diri dengan menggantung diri. Yudas tidak bertobat, dia hanya menyesal. Dia tidak datang kepada Tuhan dan minta ampun. Ini bedanya, saudara. Kalau saja dia minta ampun, ceritanya lain, saudara. Dia pasti akan diubahkan, dipulihkan, diampuni dosanya. Yudas memilih jalan pintas. Dia memilih untuk bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Dari seorang kepercayaan Tuhan, dari seorang hebat, murid Tuhan, menjadi seorang pembunuh, seorang yang mengecewakan, dan seorang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, dengan gantung diri. Apa yang terjadi dengan Yudas, saudara? Tidak berpengaruh kepada Yesus. Yesus tetap mengorbankan dirinya di kayu salib. Yesus tidak terpengaruh, Yesus tidak goyah. Dia tetap menyelesaikan pengorbanannya. Dia menyelesaikan rencana Tuhan, saudara. Luar biasa. Yesus tetap menyelesaikan pengorbanan di kayu salib dan menyelesaikannya. Yesus tetap melayani murid-muridnya.
sekalipun mereka tergoncang imannya, dia tetap mengutamakannya, saudara. Kepada Petrus, dia mengingatkannya bahwa sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkalnya 3 kali. Kepada ibunya Maria, Yesus menitipkannya kepada murid-muridnya. Yesus ingin mereka menganggapnya ibunya juga. Kepada orang-orang yang menyalibkannya, Yesus minta dan berdoa. Doanya, ya Bapa, ampunilah mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kematian Yesus menunjukkan kasih yang besar, saudara. Yesus mendoakan mereka supaya mereka bertobat dan diampuni dosanya. Yesus menunjukkan pengampunannya. Bisa mengampuni orang yang jahat. Sekalipun dalam keadaan yang sangat parah, sangat sakit, sangat menderita, Yesus masih bisa mengampuni orang, saudara. Jadi, berita salib adalah berita pengampunan. Berita penebusan dosa. Berita kasih yang luar biasa. Berita darah yang tercurah, yang sudah membuat kita bebas dari semua dosa, kutuk, kenajisan. Dari semua penyakit, saudara. Kematian Yesus menunjukkan kasih yang besar. Yesus mendoakan mereka supaya mereka bertobat dan diampuni dosanya. Yesus menunjukkan pengampunannya. Bisa mengampuni orang yang jahat. Tuhan ingin kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saudara. Berapa kali kita harus mengampuni? Dan Tuhan berfirman, aku berkata kepadamu, bahkan bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tertulis di Matius 18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22, saudara. Dari sini kita belajar bahwa mengampuni adalah yang pertama, gaya hidup orang percaya. Yang kedua, dendam bukan ciri orang percaya. Yang ketiga, orang percaya bebas dari dendam, kebencian, ujaran kebencian, menyebar hoax. Yang keempat, kasih yang tulus adalah pengampunan. Yang kelima, mengampuni harus dipraktekkan, bukan sekedar semboyan, slogan. Yang keenam, orang yang tidak bisa mengampuni tidak bisa mempraktekkan kasih, saudara. Munafik, sombong, dan tidak punya kasih. Dari pengorbanan Yesus, murid-muridnya belajar. Yang pertama, mengampuni dan melupakan. Yang kedua, kasih Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, melayani dengan kasih. Yang keempat, pengorbanan adalah ciri pelayanan Yesus. Yang kelima, menjadi teladan yang baik bagi banyak orang. Yang keenam, menjangkau orang atau bangsa-bangsa bagi Tuhan. Luar biasa. Darah yang tertumpah membuktikan pengorbanannya, saudara. Yang pertama, hubungan yang tadinya retak kembali harmonis. Hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, keselamatan diberikan. Yang ketiga, hidup yang luar biasa diberikan. Ada hidup kekal. Yang keempat, pengampunan dosa. Tuhan mengampuni umatnya. Yang kelima, semua kutuk penyakit sudah diselesaikan. Yang keenam, darah anak domba Allah menyucikan hidup kita, saudara. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini luar biasa. Ini kesimpulannya, saudara. Yang pertama, bersyukur atas pengorbanannya. Atas darah yang tertumpah. Atas kasih yang luar biasa. Yang kedua, mengikuti teladan Yesus. Yang ketiga, melayani Tuhan dan sesama. Yang keempat, memberitakan Injil. Yang kelima, menjadi berkat. Yang keenam, menyucikan diri kita supaya berkenan di hadapannya. Yang ketujuh, mengampuni dan melupakan. Luar biasa. Biarlah hari ini menjadi hari yang indah. Hari yang luar biasa. Pengorbanan Yesus menjadi kekuatan bagi kita untuk mengikuti teladannya, untuk mengikuti cara hidupnya, dan untuk mengikuti kasih yang dinyatakan, saudara. Mempraktekkan kasih, mempraktekkan pengampunan, dan mempraktekkan pengajarannya yang luar biasa. Haleluya. Saat ini, saudara-saudara yang ingin didoakan,
ingin dijamah Tuhan, ingin datang kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingin dipakai Tuhan luar biasa, ingin minta ampun kepada Tuhan dan disembuhkan Tuhan. Dimanapun saudara berada, taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai sejahtera. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan melihat hati-hati yang terbuka. Tuhan masuk dalam hatinya, tinggal dalamnya beracara, menguatkan yang lemah. Memberikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai sejahtera, sukacita. Kemenangan-kemenangan yang besar. Bahkan lebih dari sekedar kemenangan. Tuhan yang mengangkat mereka naik dan bukan turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mengampuni dosa mereka. Tuhan membawa mereka lebih dekat lagi dengan Tuhan. Hidup takut Tuhan. Hidup diberkati Tuhan. Disembuhkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, bil-bil rumah Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit sembuh. Bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Tuhan juga memberkati bangsa ini, negeri ini, pemimpin-pemimpinnya. Semakin hari semakin luar biasa. Semakin cinta Tuhan. Semakin diubahkan. Diselamatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara. Tetap kuat. Selamat Jumat Agung. Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.